Pemerintah Iran secara terbuka mengapresiasi Tiongkok. Hal tersebut atas peran pentingnya setelah mendukung Teheran saat konflik bersenjata selama 12 hari melawan Israel. Ucapan terima kasih ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Iran, Aziz Nasirzadeh. Mengutip Tribun News, ia menyampaikan melalui pertemuan tingkat tinggi Organisasi Kerjasama Shanghai di Qingdao, Tiongkok pada Kamis 26 Juni 2025. Nasirzadeh menilai bahwa Tiongkok telah menghormati kedaulatan Iran. Selain itu, memberikan kontribusi terhadap tercapainya gencatan senjata antara kedua negara. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah Iran merasa didukung secara sah oleh Tiongkok, baik dari sisi politik maupun diplomatik. Nasirzadeh berharap Beijing dapat terus memainkan peran sebagai penyeimbang dalam dinamika geopolitik kawasan. Menurutnya, keterlibatan aktif Tiongkok sangat dibutuhkan, seperti menjaga keberlangsungan gencatan senjata serta mendorong perdamaian dan stabilitas regional. Selain sebagai mitra dagang utama, Tiongkok juga berperan besar dalam menyuarakan kepentingan Iran di forum-forum internasional. Sebelumnya, Tiongkok sempat mengutuk keras serangan Israel terhadap Iran pada 13 Juni 2025. Bahkan Beijing juga mengecam serangan udara AS terhadap 3 fasilitas nuklir di Iran karena melanggar prinsip non-proliferasi nuklir internasional. Amerika Serikat dinilai sebagai pihak yang berada di balik serangan awal Israel terhadap Iran. Diketahui yang menjadi pemicu pecahnya konflik bersenjata antara kedua negara pada Jumat 13 Juni 2025 lalu. Pandangan ini disampaikan oleh pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Mengutip Tribun News pada 27 Juni, Hikmahanto menyampaikan bahwa serangan militer Israel diyakininya bukan murni keputusan Tel Aviv, melainkan dilakukan atas dorongan dari Washington. Menurutnya, Trump sempat mengungkapkan bahwa konflik di Gaza dapat diselesaikan dengan menyerang Iran. Hal ini karena tokoh-tokoh seperti Hamas, Hizbullah, dan Houthi dianggap berada di bawah pengaruh Iran. Dari pernyataan tersebut, Hikmahanto menyimpulkan bahwa kekuatan Iran menjadi kunci. Trump juga sempat mengancam akan melancarkan serangan ke Iran jika proses negosiasi gagal mencapai kesepakatan. Melihat rangkaian pernyataan itu, Hikmahanto berpendapat bahwa inisiatif serangan terhadap Iran justru berasal dari Amerika Serikat. Namun menurutnya, Amerika tidak dapat secara langsung melancarkan serangan. Hal itu karena tidak memiliki dasar hukum internasional yang sah untuk melakukannya. Atas alasan tersebut, ia menilai Israel menjadi pihak yang secara resmi bertindak. Pemerintah Israel mengakui bahwa adanya dampak ekonomi yang sangat besar terhadap negaranya setelah serangan rudal yang dilancarkan Iran selama 12 hari. Otoritas pajak Israel memberikan keterangan resmi. Mengutip Tribun News pada 27 Juni, kerugian yang ditimbulkan akibat serangan Iran sangat tinggi, yakni mencapai angka sekira 10 miliar shekel atau setara dengan 48 triliun rupiah. Angka itu disebut sebagai salah satu beban keuangan terberat dalam sejarah modern Israel. Kerugian itu mencakup berbagai sektor, mulai dari biaya perbaikan bangunan sipil yang rusak, kemudian kompensasi kepada pelaku usaha lokal yang terdampak, hingga biaya evakuasi lebih dari 9.000 warga yang kehilangan tempat tinggal. Namun nilai tersebut belum mencakup biaya penggantian sistem senjata serta operasional pertahanan selama masa konflik. Direktur Jenderal Otoritas Pajak juga menyebut bahwa kerusakan kali ini merupakan yang paling parah dalam sejarah Israel. Ia menjelaskan skala kerusakan tak hanya dilihat dari jumlah properti yang terdampak, melainkan juga dari besarnya anggaran pemulihan infrastruktur, layanan publik, dan bantuan kepada warga sipil. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dilaporkan bersembunyi di bunker bawah tanah selama pecahnya konflik militer dengan Israel. Laporan tersebut bahwa keberadaan Khamenei menjadi target pencarian utama. Sebelumnya, Khamenei memang dicari oleh militer dan intelijen Israel dalam beberapa pekan terakhir. Namun, upaya pencarian tersebut hingga kini belum membuahkan hasil. Mengutip Tribun News, diketahui Ali Khamenei terakhir kali muncul di publik pada Kamis 26 Juni 2025, namun tidak secara langsung dan hanya tampil melalui video rekaman yang kemudian disebarkan di media sosial resmi pemerintah Iran. Melalui video tersebut, Khamenei menyampaikan bahwa Iran telah memenangkan perang. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengakui bahwa negaranya mengalami kesulitan besar dalam melacak keberadaan Ali Khamenei. Katz menyatakan bahwa Israel belum mendapatkan peluang operasional untuk menyerang karena keberadaan Khamenei yang belum terdeteksi.
Ia menilai Khamenei sangat memahami risiko serangan, sehingga memilih bersembunyi di bunker bawah tanah. Bahkan, Khamenei dilaporkan memutuskan komunikasi langsung dengan para komandan militer. Katz menilai bahwa dengan kondisi seperti itu, upaya untuk menemukan dan menyerang Khamenei menjadi tidak realistis dalam waktu dekat. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia mengecam Trump yang mendesak Iran untuk menyerah tanpa syarat. Mengutip Tribun News, menurut Khamenei, pernyataan Trump terlalu banyak omong. Pernyataan Khamenei tersebut menjadi tanggapan resmi pertamanya setelah AS melancarkan serangan militer pada Minggu 22 Juni 2025. Melalui unggahan di X pada Kamis 26 Juni 2025, Khamenei menyinggung pernyataan Trump yang meminta Iran menyerah sepenuhnya adalah ucapan yang menurutnya terlalu besar untuk keluar dari mulut seorang presiden AS. Sebelumnya, Trump memang telah menyampaikan desakan agar Iran segera menyerah melalui unggahan singkat di akun X miliknya pada Rabu 18 Juni 2025. Dalam unggahan itu, Trump menuliskan dua kata tegas, unconditional surrender atau penyerahan tanpa syarat. Ia juga mengklaim bahwa AS mengetahui lokasi persembunyian Ali Khamenei. Trump juga menegaskan bahwa ia memiliki wewenang untuk mengambil tindakan militer lebih lanjut jika Iran menolak menandatangani kesepakatan damai. Pemerintah Iran secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak akan melanjutkan pembicaraan dengan Amerika Serikat. Mengutip Tribun News, hal itu mengacu terkait program pengayaan uranium di wilayahnya dengan AS. Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Presiden Iran Mohammad Reza Arey pada Kamis 26 Juni 2025. Arey menyebut bahwa kabar mengenai rencana negosiasi baru hanyalah spekulasi yang tidak memiliki dasar. Ia juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada satupun kesepakatan, pengaturan atau pembicaraan resmi untuk membahas lebih lanjut yang disusun guna membuka kembali dialog nuklir antara kedua negara. Iran menilai bahwa negaranya kini telah memasuki fase baru dalam perhitungan strategisnya secara fundamental. Oleh karena itu, tidak ada alasan yang cukup untuk mengubah sikap Iran terhadap tekanan Amerika Serikat. Terlebih setelah serangan udara yang dilakukan oleh militer AS beberapa waktu lalu. Selain itu, Khamenei juga menegaskan bahwa negaranya tidak akan tunduk pada tekanan dari pihak manapun termasuk AS. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengeluarkan peringatan keras terkait situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Mengutip Tribun News, hal ini ia sampaikan melalui pernyataan publik pada Kamis 26 Juni 2025. Khamenei menegaskan bahwa Iran tidak akan ragu melancarkan serangan tambahan terhadap pangkalan militer AS yang tersebar di kawasan tersebut. Ia menyatakan bahwa Iran telah memiliki akses terhadap sejumlah pusat penting milik militer AS di Timur Tengah. Dengan begitu, Iran siap melakukan tindakan kapanpun jika diperlukan. Khamenei menambahkan bahwa apabila terjadi agresi lebih lanjut dari pihak lawan, Iran akan membuat musuh membayar harga yang sangat mahal. Sementara itu dari AS muncul ketegangan internal. Dilaporkan terdapat informasi penilaian awal dari Badan Intelijen Pertahanan diduga bocor ke publik. Diketahui serangan militer AS yang dikenal dengan sandi Operation Midnight Hammer gagal. Serangan itu tidak sepenuhnya menghancurkan inti dari program nuklir Iran secara menyeluruh. Di satu sisi, laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Iran telah lebih dulu memindahkan sebagian uraniumnya. Uranium tersebut yang diperkaya dari lokasi sebelum serangan berlangsung. Pemerintah Iran menegaskan bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk menggelar perundingan dengan Amerika Serikat, baik secara waktu dekat maupun termasuk pada pekan depan. Penegasan ini disampaikan menyusul pernyataan dari Presiden AS Donald Trump. Mengutip Tribun News, sebelumnya ia mengatakan bahwa Washington akan mengadakan pembicaraan dengan Teheran dalam waktu dekat. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa tidak ada kesepakatan, janji, atau pembicaraan resmi yang dibuat terkait rencana perundingan baru dengan pihak AS untuk melanjutkan negosiasi nuklir dengan AS. Ia juga masih menimbang apakah hal ini akan menguntungkan bagi kepentingan nasional mereka atau tidak. Di satu sisi, Trump mengklaim serangan militer AS sukses besar. Namun, Iran sendiri membantah dengan keras klaim AS mengenai kehancuran total program nuklir mereka.